Dia sepertinya tidak berniat untuk bertahan dari serangan Mitsuchi-sama. Mungkinkah dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencegat serangan tahta suci Suisi? Bagaimana mungkin? Serangan tahta suci adalah teknik bertarung yang dekat dengan peringkat kuasa divine, dan kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya, bahkan pembangkit tenaga puncak peringkat reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya tidak dapat mengandalkan kekuatan fisik. Satu demi satu suara bising terdengar dari lorong. Sayangnya, sebagian besar kekuatan mereka berada di sekitar tingkat reinkarnasi ke-7 hingga ke-3, sehingga mereka tidak dapat ikut campur dalam pertempuran yang begitu menakutkan, dan hanya bisa menyaksikan pertempuran yang mengejutkan ini dengan tenang. Hanya dengan munculnya aksi fusi Xiaoyan, hampir semua makhluk jahat merasakan ledakan emosi. Suhu seluruh dunia menjadi sangat panas dalam sekejap, dan bahkan Tianhe jahat yang diciptakan oleh tahta suci Suizi dipenuhi dengan air. Api yang tak terhitung jumlahnya mendidih untuk itu. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan dikelilingi oleh 17 api suci, dan tubuhnya luar biasa, telah berkembang menjadi lautan api yang membakar yang tidak pernah padam. Di lautan api ini, bahkan jika ada tanda-tanda pemberontakan terhadap Xiaoyan di hati mereka, jejak api suci menyebar dari lubuk hati mereka tanpa persiapan, memanggang hati dan jiwa mereka. Xiaoyan sudah menjadi penguasa sebenarnya dari lautan api ini, dan bahkan kekuatan jahat tertinggi dari tahta suci Suizi sedikit redup. Tik-tok, tirai air jahat yang keluar dari Tianhe mulai miring, menetes, dan mengelilingi Xiaoyan sedikit demi sedikit. Tetesan hujan hitam pekat jatuh di sisi Xiaoyan, dan bahkan semburan kabut putih yang keras muncul di kehampaan. Setelah itu, jaring raksasa jahat perlahan menyusut, mencoba untuk sepenuhnya menutupi Xiaoyan dan memenjarakannya, sehingga tirai air jahat dapat melakukan pukulan mematikan. Sinar kematian di samping juga mendekat sedikit demi sedikit, mencoba memotong Xiaoyan menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. 3 serangan, tidak peduli apa itu, cukup untuk dengan mudah menghancurkan tubuh Xiaoyan. Sayangnya, ini adalah Xiaoyan. Transformasi Dewa Naga. Ho. Segera, transformasi pertama hingga ke-7 Dewa Naga diusir dalam sekejap, dan darah naga tertinggi Raja Naga Emas di tubuhnya mendidih. Dengan kekuatan transformasi Dewa Naga Xiaoyan, tubuhnya diberkati seperti tembaga, tembok, dan tembok besi. Saat suara Xiaoyan jatuh, kursi suci Suizi, yang telah lama berada di posisi tinggi di kejauhan, mulai menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Di bawah kaki Xiaoyan, lautan api tak berujung berlama-lama di seluruh tubuhnya, tubuh membuat mata Suizi dalam. Sedikit ketakutan muncul. Hari ini, dia sudah menyesali dorongan hatinya, tetapi sekarang panahnya ada di tali, dan dia harus mengirimkannya. Transformasi Dewa Naga, hukum tertinggi klan naga. Di bagian itu, orang-orang kepercayaan orang-orang kudus melihat tubuh Xiaoyan, bayangan hantu Raja Naga Emas dan Raja Naga Tirani, tetapi mereka mulai merasakan kegelisahan dan dengan cepat membesar. Jika tahta suci Suizi dapat bersaing dengan Xiaoyan, yang memiliki 17 api suci, tetapi jika dikombinasikan dengan kekuatan transformasi Dewa Naga, bagaimana Xiaoyan dapat dikalahkan oleh berkah dari beberapa kekuatan? Untuk sesaat, kejutan dan ketakutan memenuhi hati mereka. Penguasa aliansi api tak berujung, keturunan klan Xiao, benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Jika itu masalahnya, mari kita lihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Bunuh aku. Pada saat ini, tahta suci Suizi juga mencium rasa kegelisahan yang kuat, dan telapak tangannya dengan kuat melawan Xiaoyan. Xiaoyan di kejauhan melancarkan serangan tanpa akhir. Pertama-tama, jaring raksasa dari titik-titik hitam jahat melonjak ke langit, mengaum ke arah Xiaoyan dengan momentum guntur, tubuh yang terakhir gelap, dan jika ditekan olehnya, itu akan sedikit berbahaya. Di atas sinar kematian, ada fluktuasi emosi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Jika terkikis olehnya, saya khawatir pikiran akan langsung dikendalikan oleh suara puluhan ribu ketegangan. Pada akhirnya adalah kekuatan tirai air busuk yang keluar dari Tianhe. Itu mengumpulkan perpaduan kekuatan atribut air dan kekuatan jahat. Dalam serangan ini, itu berisi kekuatan asli dari kursi suci masa kecil air, yang sulit bagi orang biasa, orang untuk melawan. Dari 3 jenis serangan, kekuatan yang terkandung di hampir setiap serangan jauh melebihi ruang lingkup para dewa. Situasi destruktif seperti itu secara alami sangat menantang bagi Xiaoyan hari ini. Menghadapi kehancuran yang begitu umum, Xiaoyan tidak bergerak,
tetapi mengangkat telapak tangannya perlahan. Setelah Shen Yan yang memberontak di masa lalu telah memanen kuali Dewa Api, dia tiba-tiba menjadi lembut dan patuh. Kuali api kuno akan berada di 3 makam reinkarnasi di belakangnya terlindung, dan tidak peduli bagaimana kekuatan jahat yang tak ada habisnya diayunkan, itu tidak dapat dilonggarkan sama sekali. Setelah melakukan semua ini, kecepatan fusi Xiaoyan menjadi semakin kuat. Suara iblis bergema di langit dan bumi, dan lautan ruang api di sekitar Xiaoyan mulai runtuh. Dalam kehampaan, gelombang energi iblis hitam pekat terus naik darinya. Setelah beberapa saat, kejahatan jaring raksasa menyapu seluruh tubuh Xiaoyan selama puluhan ribu mil, void, terkorosi menjadi tanah iblis. Sudut mata klan suci Suizi tingkat tinggi yang bercokol di belakang berdenyut hebat, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa di ruang yang ditempati Xiaoyan saat ini, semua kekuatan langit dan bumi telah sepenuhnya ditelan dan terkorosi oleh jaring raksasa jahat di dunia energi iblis. Hanya butuh 1 menit untuk sepenuhnya mengubah Xiaoyan menjadi monster. Tapi apakah Xiaoyan akan duduk diam seperti ini? Sein Rache memang memiliki latar belakang. Dalam menghadapi serangan pertama dari jaring raksasa jahat, Xiaoyan tertawa kecil, mengangkat lengannya yang ditutupi dengan perlindungan sisik naga, dan dengan lembut melambaikannya. Kekuatan sisik naga tiran bekerja sama dengan nafas api suci yang tak ada habisnya di dalam tubuh, miring. Retakan, mengikuti tindakan Xiaoyan yang bersahaja, seluruh jaringan kejahatan raksasa setinggi 10.000 meter mulai runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Api yang indah dan sisik naga baksia berwarna biru menyala dengan kekuatan suci kuno, dan tiba-tiba mengalir keluar dari segala arah jaring raksasa jahat, melekat padanya, dan api yang mengamuk membakar dengan hebat, menyebabkan jaring raksasa jahat runtuh dengan cepat. Dalam nyala api yang indah itu, ada banyak sekali sifat nyala api. Bahkan pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Rai kematian. Jaring raksasa jahat langsung dihancurkan oleh api Xiaoyan dan kekuatan tiran. Segera, wajah kursi suci Suizi tenggelam, dan telapak tangan merah tiba-tiba terangkat dan menekannya. Jaring raksasa jahat hancur dalam sekejap namun, energi iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir keluar dari tanah sihir, terjalin dengan sinar kematian hanya seukuran lengan. Di atas sinar kematian, warna abu-abu memancarkan gelombang yang sangat jahat. Saya khawatir dengan gelombang sederhana, dunia kecil akan hancur. Raja Naga Emas. Bayangan, menghadapi serangan yang begitu besar, senyum di wajah Xiaoyan menjadi lebih gila. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas yang telah bercokol di tubuhnya perlahan berubah menjadi bayangan naga emas berukuran beberapa meter, menghadap sinar kematian seperti bintang jatuh, bersiul. Bayangan naga emas kecil dan lengan jahat melonjak bersama, menembus kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba terbanting bersama. Untuk sesaat, langit dan bumi berubah warna, dan suara ledakan yang bergema di langit dan bumi mengenai jiwa secara langsung, membuat tubuh tiba-tiba tegang dan mengeras. Ledakan. Ledakan besar Yubo mengguncang seluruh dunia sepenuhnya, dan gerakan besar yang dihasilkan oleh lingkaran kekuatan jahat gelap dan hantu naga emas seperti gelombang energi, menyebar dengan bebas di dunia ini. Di pegunungan dan puncak, dimanapun gelombang energi terpengaruh, retakan jurang ratusan meter terkoyak, dan seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Dunia dakian, itu bukan sesuatu yang bisa dikikis oleh ngengat. Saat berikutnya, suara ledakan yang menghancurkan langit perlahan berakhir. Xiaoyan, yang berada di tengah asap ledakan, tersenyum tipis, dan segera mengulurkan telapak tangannya yang lebar. Di atas telapak tangannya, nyala api yang indah dan indah platform lotus sedikit terpelintir, mekar dengan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Platform lotus api seukuran setengah kepala, dan seluruh tubuhnya indah, seperti benda suci yang diukir oleh para dewa, dan itu tidak sehalus benda fana. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda bahkan dapat menemukan misteri tak berujung yang terkandung di dalamnya. Ada banyak daun teratai menunggu di platform teratai api. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, ada sebanyak 17 daun teratai, dan bahkan terlindung oleh 17 daun teratai di posisi hati teratai di bawah. Saya khawatir ada sesuatu yang lebih menakutkan dari daun teratai. Mengambil kekuatan Feng Jue sebagai panduan, produk dari perpaduan 17 api suci sangat menakutkan. Fluktuasi ini. Pada saat ini, senyum di wajah tahta suci Suizi langsung mengeras, dan mata yang suram menatap platform lotus yang menyala ini.
Misteri di platform lotus yang menyala ini hanya bisa dirasakan oleh orang kuat seperti dia. 17 daun teratai semuanya diubah oleh 17 api suci. Ini sudah merupakan kesempatan besar bagi orang biasa untuk mendapatkan api suci. Sekarang 17 api suci ada di tangan Xiao Yan. Kontrol yang terakhir atas api suci dan volatilitas kekuatan yang menguap mungkin cukup untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Karena atribut api yang berbeda di antara api suci, sekarang 17 api suci menyatu, dan kekuatannya dapat dikatakan sebagai pelajaran dari surga dan bumi. 17 daun teratai. Memadamkan hati api roda. Saat berikutnya, Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya dan melemparkannya ke arah kursi suci Suizi yang berdiri di atas Tianhe di kejauhan. Begitu platform lotus api dilemparkan, tiba-tiba membakar kekosongan di sekitarnya dan bergetar, mengabaikan perlindungan kekuatan jahat di sekitarnya untuk sesaat, dan tiba di depan kursi suci Suizi di bawah Tianhe. Jika alas lotus api kecil ditempatkan pada hari biasa, tahta suci Suizi secara alami akan terlalu malas untuk memperhatikannya, tetapi sekarang metode Xiao Yan telah menyebabkan kelopak matanya berkedut hebat, dan bahkan sumber kejahatan di tubuhnya selalu gelisah. Tidak ada keraguan bahwa dengan kekuatan Xiao Yan saat ini dikombinasikan dengan kekuatan 17 api suci, itu cukup untuk mengancam kekuatan klan suci. 17 fusi api suci. Tindakan seperti orang gila seperti itu sebenarnya benar-benar terintegrasi oleh manusia kecil di depannya ini. Tianhe hancur. Pada saat ini, kursi suci Suizi tidak berani menahan sedikit pun. Suara dingin dan telapak tangan membantingnya ke bawah, dan Tianhe magis besar langsung membuka celah besar, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya miring lagi, membentuk air terjun besar yang menutupi hati yang menutupi matahari. Pergi. Platform teratai api keluar, dan nyala api yang indah menyapu. Dimanapun ia lewat, Tianhe bergetar, dan kehampaan membuat semburan api yang keras. Kekuatan di luar platform lotus yang menyala benar-benar menguapkan energi iblis di tanah iblis ini dalam sekejap, dan itu hanya sesaat sebelum dan sesudahnya. Melihat gambar aneh seperti itu, kelopak mata tahta suci Suizi bergetar hebat. Namun, meskipun dikatakan bahwa air terjun busuk telah terkorosi dan menguap oleh sebagian besar, kursi suci Suizi mengambil napas dalam-dalam dari udara keruh, dan seluruh tubuh terkorosi dan jatuh seperti cairan. Dengan sumber saya akan dimakamkan di sini. Hahaha, ledakan. Suara kursi suci Suizi baru saja jatuh, dan seluruh tubuh berubah menjadi genangan cairan yang sangat keruh, Tianhe runtuh, kekosongan meledak, dan banyak lampu ajaib merah yang tampak jahat muncul dari segala arah, mengelilingi cairan keruh. Di antara cairan keruh itu, ada mata abu-abu yang tak terlukiskan tergeletak diam di dalamnya. Kalajengking abu-abu itu seperti benda mati, dan seluruh tubuhnya gelap, tapi itu menggandakan tekanan kekuatan Raja Naga di tubuh Xiao Yan. Itu adalah hal yang kental dari kekuatan atribut air. Bunga, melihat langkah putus asa tahta suci Suizi, Xiao Yan perlahan merentangkan tangannya dan meregangkan tubuh dengan malas. Dengan kekuatan 17 api suci untuk menghadapi orang ini, Xiao Yan memiliki keyakinan lebih dari 90% bahwa dia dapat dimusnahkan di sini. Tidak, dibandingkan dengan mata yang berbaring diam di cairan keruh, platform lotus api sekecil semut debu, tetapi itu adalah hal yang sangat kecil, tetapi niat bertarung di jantung kursi suci Suizi dengan cepat melemah, dan ketakutannya adalah diperbesar dengan cepat. Setelah beberapa saat, ketika platform lotus api mencapai sekitar cairan keruh yang diubah oleh kursi suci Suizi benar-benar meledak dan mundur, dan energi iblis yang tak terbatas berkumpul di sekelilingnya, membentuk energi iblis 100 sang. Dinding. Silala, ledakan. Tanpa sadar, seluruh tubuh teratai api menyala secara spontan, dan lingkaran cahaya yang menyilaukan meledak dengan api suci yang tak terlukiskan. Seluruh dunia tampaknya benar-benar terpelintir oleh ledakan seperti itu pada saat ini, dan dinding perisai magis hancur dan menguap dalam sekejap, bahkan cairan sumber keruh tersebar di bawah kekuatan penghancur yang mengerikan, dan itu adalah jejak kekalahan yang cukup besar. Guru, orang-orang kudus yang kuat yang bercokol di kejauhan menatap pemandangan ini dengan cara yang terpana, tidak dapat dipercaya untuk sementara waktu. Kekuatan tertinggi ini, yang cukup kuat untuk berada di tengah di antara banyak orang suci, telah menjadi sangat rentan di tangan Xiao Yan. Ah, daging kecil, aku bersumpah akan membunuhmu dalam hidup ini. Api suci yang tak terbatas menghantam dunia ini tanpa peringatan, dan hampir semua energi iblis dimurnikan olehnya,
dan sosok jahat itu mengembun kembali dalam cairan keruh. Dia menggeram dengan gemetar. Jangan khawatir, kamu tidak punya kesempatan. Kekuatan atribut air tepat untukku. Melihat tahta suci Suizi dalam keadaan malu seperti itu, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan keserakahan dan niat membunuh dalam kata-katanya menjadi lebih kuat. Potong rumput tanpa menghilangkan akarnya, angin musim semi bertiup dan tumbuh lagi. Mau menelan kami? Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Istana jahat tirai air, mundur. Mendengarkan suara Xiao Yan yang benar dan menakjubkan tahta suci Suizi menyeret tubuh di ambang jatuh, dan sekali lagi menampilkan istana berbasis air, istana tirai air yang tebal melonjak, seolah-olah ia ingin membawa semua orang kepercayaannya dan mencoba keluar dari sini. Jimat pemakan jiwa, telan langit dan lahap bumi. Kekuatan api suci, bersihkan. Tahta suci Suizi telah dikalahkan, jadi bagaimana mungkin Xiao Yan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang kekuatan 4 atribut di tubuhnya, api, dan guntur, hampir mencapai puncaknya dengan peningkatan api suci dan kitab suci Lady. Hanya atribut air dan kayu yang berkembang perlahan, dan kekuatan di tahta suci Suizi tidak diragukan lagi diisi kekosongan Xiao Yan. Adapun kekuatan jahat, akankah mereka menderita serangan balasan? Sebuah lelucon, Kaisar Yan yang bermartabat, dengan api suci yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan jahat belaka, bagaimana bisa jarang mengalahkan Xiao Yan? Ledakan, tidak peduli bagaimana tahta suci Suizi berjuang, itu tidak berhasil, dan akhirnya jatuh ke tangan Xiao Yan sedikit demi sedikit. Kekuatan keluarga besar kursi suci Suizi dengan mudah dihancurkan oleh telapak tangan Xiao Yan, yang untuk sementara mengendalikan sebanyak 17 warna api suci. Oleh karena itu, Xiao Yan bekerja keras untuk memurnikan kekuatan jahat di dunia ini dan menyerap esensinya, sistem air di tubuhnya, sambil menjaga 3 makam cahaya reinkarnasi, menunggu 3 wanita bereinkarnasi sepenuhnya. Namun, ekspresi Xiao Yan agak serius saat ini, sepertinya dia menyerap kekuatan klan suci Suizi, dan dia tidak dapat membuat terobosan dalam kekuatannya sendiri. Meskipun atribut air bisa sangat meningkat. Berdasarkan kecerdasan yang Xiao Yan kendalikan saat ini, kekuatan jahat yang menyerang Laut Samsara adalah kekuatan dari 3 klan suci. Pemimpin salah satu dari 3 klan suci memiliki kekuatan yang mengerikan, rumit. Keberadaan menakutkan semacam itu yang menutupi langit dengan satu tangan, bahkan Xiao Yan hari ini tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Kesenjangan antara lapisan ke-8 dan lapisan ke-9 tampaknya sangat kecil, tetapi Xiao Yan tahu bahwa kesenjangan di antara mereka seperti jurang yang tidak dapat dijembatani. Meskipun fusi dari 17 api suci begitu kuat sehingga dapat dengan mudah memecahkan tahta suci anak air, keterampilan bertarung fusi yang begitu menakutkan tidak dapat digunakan lagi di Laut Samsara untuk waktu yang singkat. Fluktuasi ledakan platform Lotus Api terlalu besar, dan energi luar biasa yang tak ada habisnya luar biasa dan mengamuk, tidak hanya mempengaruhi kekosongan kuburan reinkarnasi ini, tetapi bahkan mempengaruhi seluruh lautan reinkarnasi. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang dikumpulkan oleh guru suci mayat hidup dan yang lainnya juga bercokol dalam kekosongan aneh di kedalaman laut reinkarnasi, dan mereka bertarung sengit dengan pembangkit tenaga listrik kedua di antara 3 klan suci. Di kedalaman gelap lautan samsara, pembangkit tenaga listrik top yang tak terhitung jumlahnya menoleh dengan susah payah. Mata mereka penuh kengerian, jelas bahwa fluktuasi energi yang dihasilkan oleh Xiao Yan dan pertarungan kursi suci Suizi telah menyebabkan tak terhitung banyaknya gelombang di seluruh lautan samsara. Perhatian makhluk-makhluk itu benar-benar tertarik. Gerakan apa? Dalam kehampaan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, dan kerumunan dibagi menjadi 2 kelompok, yang satu secara alami adalah pasukan elit yang terdiri dari hampir 100 orang, dipimpin oleh Holy Lord Undead dan pembangkit tenaga listrik lainnya, dan yang lainnya ditutupi jubah hitam dan jubah hitam ada awan jahat gelap yang diukir di atasnya, yang berisi pasukan jahat yang tak ada habisnya. Ketika Xiao Yan dan kursi suci Suizi bertarung satu sama lain, kedua kekuatan itu telah bertarung ratusan kali, tetapi tak satu pun dari mereka mendapatkan keuntungan dari pihak lain, mereka seimbang. Tuanku, fluktuasi semacam ini mungkin adalah fluktuasi dari kursi suci Suizi dan lainnya. Apakah menurut Anda dia akan melakukannya? Dalam jurang yang sangat gelap dan abu-abu di kehampaan, banyak bayangan jahat yang mengenakan jubah hitam melonjak, mengkhawatirkan. Idiot ini, kursi ini dengan jelas mengatakan kepadanya berkali-kali,
jangan membuat kesalahan besar demi layanan yang berjasa. Mendengarkan kata-kata bawahannya, pemimpin di jurang yang gelap melonjak dan mendengus. Ketika suaranya yang rendah terdengar, seluruh dunia dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Napas semacam ini benar-benar terlalu kuat. 3 klan suci menyerang Laut Samsara bersama-sama. Setelah menduduki Laut Samsara, pasukan dibagi menjadi 3 kelompok, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Di antara mereka, kursi suci Suizi bertanggung jawab untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik yang terperangkap dalam reinkarnasi di Lautan Samsara, dan penguasa Roh Kudus bertanggung jawab untuk mencegat serangan banyak pasukan koalisi, 3 klan suci, Kaisar Jahat berkaki 100, dan mengulur waktu. Meskipun tak satu pun dari mereka tahu persis apa yang orang ini rencanakan. Tuan Seng Yuan, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang, apakah kamu masih mengkhawatirkan orang lain? Melihat percakapan beberapa sosok jahat di depannya, Santo Undead itu menganjurkan di kejauhan dengan matanya yang terkulai dan saling memandang sambil tersenyum, itu hanya konfrontasi tentatif. Pada saat yang sama, di sebelah guru suci Undead, beberapa pria kuat dengan kekuatan melayang di sekitar tingkat reinkarnasi ke-8 berdiri di belakangnya dengan kagum dan agung. Di bawah penutup jubah hitam, wajah mengerikan yang disebut Saint Yuan Lord tampak sangat menakutkan, dan bahkan di atas tubuhnya, ada gelombang menakutkan dan aneh yang terus berputar. Tuan Suci Abadi, penguasa istana surgawi kuno yang sunyi. Dengan hanya satu dari peringkat reinkarnasi 8 kali lipat Anda, satu peringkat reinkarnasi 8 kali lipat, dan 3 peringkat reinkarnasi kuasi 8 kali lipat, lakukan 5 orang pengecut ini, mau berurusan denganku. Kursi ini adalah negara adidaya yang akan melangkah ke tingkat reinkarnasi tingkat 9,5 langkah, jauh dari sebanding dengan puncak tingkat reinkarnasi 8 tingkat Anda. Menghadapi situasi ini, pemimpin kerumunan, Lord Saint Yuan, melambaikan jubah hitamnya, dan lingkaran energi sihir lengket berubah menjadi gelombang bergulir, dan kebanggaan dalam kata-katanya tidak dapat ditambahkan. Ya, jadi tujuan kami hari ini adalah untuk menangkapmu sepenuhnya di bawah perintah pusat dunia manusia. Mendengarkan kata-kata provokatif pihak lain, wajah penguasa istana surgawi kuno tidak menjadi marah, dia membalikkan telapak tangannya, dan sebenarnya ada gulungan emas di atasnya, dan gelombang yang sangat kuno perlahan naik di atas gulungan itu, yang membuat orang bergidik. Fluktuasi semacam itu secara alami digunakan untuk menghadapi pembangkit tenaga jahat ini. Jika Anda ingin menangkap kami, lebih baik membiarkan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di pusat dunia datang, hanya mengandalkan kalian yang tidak berada di arus utama, di luar kekuatan Anda sendiri. Bahkan melihat tampilan gulungan emas seperti itu, penguasa Saint Yuan masih tenang, tetapi aura jahat di sekitarnya berputar. Jelas, gulungan emas ini mungkin adalah karya kebanggaan dari pusat dunia manusia, yang khusus digunakan untuk berurusan dengan mereka. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung. Untuk sementara waktu, di kedalaman seluruh lautan reinkarnasi, pasukan sekutu dunia 1000 besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghadapi klan Saint Yuan Lord secara menyeluruh. Adapun Saint Yuan Lord, yang telah menyentuh ambang reinkarnasi setengah langkah 9 kali lipat, itu ditangani oleh 5 Saint Lord Undead dalam upaya untuk melenyapkannya sepenuhnya. Dan tepat ketika situasi mulai tidak terkendali, di ujung lautan reinkarnasi, ada koridor yang tampak seperti cermin. Ada noda darah di mana-mana di koridor. Di ujung koridor, ada area ketiadaan yang sangat terang. Di tengah zona, ada sumur kering. Di sekitar sumur kering, ada sosok yang samar-samar tampan dan mengesankan berdiri dengan tenang. Di sumur kering, panorama seluruh laut samsara tercermin, dan bahkan di samping sosok ini, ada 2 mayat yang sudah lama mati. Kedua orang ini adalah pembangkit tenaga yang dikirim oleh pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat untuk menjaga laut samsara, tetapi mereka telah kehilangan vitalitas mereka. Xiao Yan, keturunan keluarga Xiao, memiliki kekuatan. Karena tidak mungkin untuk sepenuhnya melenyapkan pembangkit tenaga reinkarnasi di lautan reinkarnasi, mari beri Anda banyak uang. Susu tampak berpikir sejenak, sosok itu menyipitkan matanya, memandangi 2 mayat di sekitar sumur kering, dan mencibir. Saat berbicara, sosok itu memutar pergelangan tangan mereka, masing-masing memegang 2 mayat di tangan mereka, kekuatan jahat gelap melonjak, kala jengking, kelabang, dan racun berkaki 100 lainnya diam-diam merangkak keluar dari lengan baju mereka,
membuka mulut berdarah mereka sedikit demi sedikit, menggerogoti mereka. Memakan sayap malaikat, mayat, Del. 1 menit dan 1 detik berlalu, dan kedua mayat itu juga benar-benar dimakan habis. Tetesan cairan hitam pekat menetes dari udara menuju sumur kering, dan kemudian melalui kekuatan misterius sumur kering, itu dengan mudah tersebar ke seluruh laut dari reinkarnasi. Kekuatan racun darah seram itu melonjak, mencurahkan seluruh lautan reinkarnasi yang telah lama dibungkus oleh kekuatan jahat. Krisis seperti itu, tidak ada yang menemukannya. Konspirasi nyata juga sedang dipentaskan secara perlahan saat ini. Ho ho ho, menyerap kekuatan klan suci Suizi, inti dari atribut air dalam tubuh mendekati saturasi, dan kontrol serta penggunaan atribut air telah mencapai tingkat yang baru, tetapi dengan persepsi kekuatan jiwa, tampaknya itu apalagi yang hilang, sehingga menyulitkan inti ember atribut air untuk mengambil langkah paling penting. Dalam kekosongan kuburan reinkarnasi, Xiaoyan perlahan membuka matanya, lapisan energi riak seperti gelombang air tertidur di sampingnya, matanya penuh keraguan. Laut Douqi dan Doukor adalah fondasi kultivasi, tetapi sekarang atribut air Dounue berkedip dengan cahaya yang sangat besar, apakah ada semacam ambiguitas di dalamnya? Sekarang tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan 3 inti ember dari 4 atribut, api, guntur, dan air, yang membuat kekuatannya semakin menakutkan. Langkah penting itu sepertinya kehilangan sesuatu. Xiaoyan juga tahu bahwa jika salah satu dari 3 inti ember ini bisa melangkah lebih jauh, kekuatannya mungkin akan mencapai tingkat yang sama sekali baru, tetapi itu samar dan tidak ada yang mengetahuinya. Ledakan. Tepat ketika hati Xiaoyan dipenuhi dengan keraguan, seluruh kuburan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di Laut Samsara tiba-tiba menjadi gelisah, dan satu demi satu, gelombang cahaya jahat yang menutupi langit dan matahari jatuh dari langit, benar-benar mengaduk seluruh reinkarnasi. Melalui fluktuasi kekuatan jahat ini, pertempuran nyata dapat dirasakan secara samar, muncul di kedalaman lautan reinkarnasi. Hanya mengandalkan Master Suci Undead, puncak tingkat reinkarnasi tingkat 8 dan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 8 yang tidak kompeten, saya khawatir itu tidak akan mampu mengatasi 2 klan suci yang tersisa. Kulit Xiaoyan tenggelam, dan dia segera meninggalkan beberapa kekuatan api suci di kuali Dewa Api, melindungi 3 makam reinkarnasi, dan kemudian kecepatannya meroket dan menyapu ke arah lingkaran pertempuran inti. Jika bukan karena perlu mengulur waktu untuk reinkarnasi ketiga gadis itu, Xiaoyan tidak akan pernah peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Sekarang semua orang berada di kapal yang sama, Xiaoyan tentu saja tidak akan berdiri dan menonton. Mengatakan, apa yang telah terjadi? Dalam kehampaan, Xiaoyan bergerak cepat, menatap pria kuat yang melarikan diri dari lingkaran pertempuran inti seperti anjing yang hilang dan bertanya. Banyak pria kuat yang melarikan diri dari kedalaman lautan reinkarnasi memiliki bekas luka besar dan kecil di tubuh mereka, dan ekspresi mereka sangat rumit, seolah-olah mereka telah mengalami pertempuran hebat. Xiao, Tuan Domain Xiao. Kerumunan yang ramai tampak bingung, melihat sosok Xiaoyan seolah-olah meraih sedotan terakhir untuk hidup, dan ternyata itu adalah mata yang berkaca-kaca. Apa yang sedang terjadi? Xiaoyan melihat belenggu yang sangat jahat pada orang-orang ini, dan segera mengerutkan kening. Dengan kekuatan jahat yang begitu menakutkan, kekuatan yang terakhir mungkin bukan puncak sederhana dari reinkarnasi 8 kali lipat, atau keberadaan yang lebih sulit. Xiao Yusu, kamu tidak tahu sesuatu. Pusat dunia manusia menunjuk penguasa istana surgawi kuno sebagai komandan pasukan koalisi, mengumpulkan pasukan koalisi skala besar, dan menyerang klan jahat asing dalam reinkarnasi, laut bersama-sama. Tetapi dihadapkan dengan klan Tuan Yuan Suci di antara 3 klan suci, pasukan koalisi kami hampir musnah, Tuan Istana Surgawi Kuno dan Tuan Suci Keabadian juga dipermainkan olehnya, dan sekarang seluruh Laut Samsara berada di bawah kendali dunia luar. Di kerumunan, suara-suara menjadi tersendat, dan jelas bahwa mereka tidak akan pernah melupakan pertempuran tadi. 5 pembangkit tenaga listrik di sekitar peringkat reinkarnasi tingkat 8 dan ratusan pembangkit tenaga listrik bergabung. Tetapi di tangan Tuan Shen Yuan ini, mereka sama lemah dan tidak berdaya seperti bayi. Bagi mereka, itu adalah rasa malu yang tidak bisa dihilangkan. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya segalanya jauh lebih sulit daripada yang dia pikirkan. Jika pasukan koalisi ini benar-benar dikalahkan, saya khawatir dengan kekuatan mereka sendiri,
mereka tidak akan dapat melindungi Laut Samsara untuk keberhasilan Samsara tiga wanita. Waktu, setiap detik penting. Tidak, ada konspirasi nyata di sini. Tujuan dari tiga orang suci utama di luar wilayah tidak hanya untuk melenyapkan banyak pembangkit tenaga listrik yang tidur di lautan reinkarnasi, tetapi juga untuk memusnahkan semua orang yang kami dukung. Ini adalah balas dendam dari luar domain, dan ini juga merupakan deklarasi perang nyata dari luar domain melawan Great Thousand World. Satu demi satu suara mengerikan membawa ekspresi keputusasaan diam-diam memenuhi wajah mereka jelas, hanya setelah melihat kekuatan guru primordial suci. Apakah mereka tahu apa yang harus mendominasi? Bawa aku ke sana, bahkan jika hanya ada kesempatan, kamu harus mencoba yang terbaik. Xiao Yan menekan keterkejutan di hatinya dan menarik napas berat. Yang satu itu adalah eksistensi menakutkan yang melampaui puncak reinkarnasi 8 kali lipat, dan bisa membunuh segalanya dengan satu sentuhan tangan. Kami tidak punya harapan sama sekali. Tuan Xiao Yu, bunuh aku. Bahkan jika aku mati, aku tidak ingin menjadi boneka di luar wilayah, atas belas kasihan orang lain. Petik 2. Setelah beberapa saat, melihat api suci dan panas di seluruh tubuh Xiao Yan, beberapa sosok tidak tahan dengan siksaan dari belenggu jahat itu, dan mereka benar-benar mengundurkan diri. Meskipun mereka melarikan diri dari lingkaran pertempuran inti, mereka telah ditanam oleh belenggu jahat dari guru primordial suci. Kekuatan itu menggerogoti hidup mereka dan mengikis pikiran mereka. Sampai ke ujung bumi, mereka semua akan berkurang kepada orang mati yang berjalan di luar wilayah, atas belas kasihan orang lain. Metode Saint Yuan Lord ini sangat kejam, membunuh orang dan membunuh orang, membuat orang berdebar-debar. Merobek, aku untuk sementara melindungi pikiranmu dengan kekuatan api suci. Meskipun kekuatan erosif dari belenggu jahat itu menakutkan, tetapi dengan kekuatan api suci, kamu akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Saat Xiao Yan melambaikan tangannya, irisan api suci 9 warna mengalir ke tubuh orang-orang ini. Setelah memasukkan api suci ke dalam tubuh, belenggu jahat seperti racun mematikan itu dihentikan secara paksa. Di mana mereka sekarang? Bawa aku ke sana. Kepala Xiao Yan sedikit berat, dan dia tersenyum tak berdaya saat dia melihat pembangkit tenaga manusia yang kebingungan di belakangnya. Sekarang seluruh Laut Samsara di penjara, jika mereka tidak mengulur waktu untuk reinkarnasi ketiga wanita, saya khawatir mereka semua akan dimakamkan di sini. Di ujung lautan reinkarnasi. Tuan Xiao Yu, lewat sini. Setelah berbicara, pria kuat yang kekuatannya hanya pada tingkat reinkarnasi ketujuh ini telah meroket dalam kecepatan. Kekuatan perak guntur di sekitar tubuhnya terus-menerus melenyapkan dan mengusir aura jahat dalam kehampaan, membimbing Xiao Yan ke arah kemajuan. Melihat Xiao Yan dan keduanya bergegas ke lingkaran pertempuran inti tanpa ragu-ragu, sosok-sosok di sekitarnya yang baru saja melarikan diri ragu-ragu sejenak, dan ada aura tegas dari kedalaman murid mereka, dan mereka mengikuti. Mereka adalah pusat kekuatan dari dunia 1000 besar. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati di medan perang. Mana mungkin ada pengecut yang gentar. Jika semua orang di dunia ini begitu pengecut, siapa yang akan melindungi dunia ini? Ledakan. Pada saat ini, di pinggiran terluar Laut Samsara, lapisan awan gelap terkonsentrasi di sini, di antaranya kilat menyambar dan guntur, sosok yang agak redup bercokol di dalamnya, dan tetesan hujan hitam pekat dengan cepat menyeduh di awan badai berdarah yang sebenarnya akan segera dimulai. Lingkaran pertempuran inti Laut Reinkarnasi, tempat pertempuran Master Suci Undead dan Master Primordial Suci. Ledakan. Pada saat ini, pedang terbang jahat dengan kilau merah benar-benar menyelimuti seluruh dunia. Dimanapun pedang terbang itu melonjak, darah mengalir ke sungai. Pada saat ini, penguasa Saint Yuan berada di tengah dikelilingi oleh pedang terbang jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dia memegang pedang batu kuno yang ditutupi dengan debu abu-abu. Suasana penghinaan di antara mereka tak tertandingi di dunia. Pada saat ini, dunia di sini telah sepenuhnya dikendalikan oleh pedang terbang jahatnya. Kontrol ilmu pedang orang ini sama sekali tidak kalah dengan Master Domain Pedang, atau bahkan lebih baik. Dan kekuatan pedang batu di tangannya mungkin sangat aneh. Setelah beberapa pertarungan, ada ketakutan yang mendalam di mata tua guru suci mayat hidup, dan peti mati mayat hidup di belakangnya sedikit bergetar. Jelas, mereka telah meremehkan kekuatan Tuan Suci sebelumnya,
yang menyebabkan situasi genting dari Tuan Suci, pertempuran sekarang. Bagaimana harus terus seperti ini? Gulungan di tangan penguasa Istana Surgawi kuno telah hancur berantakan. Jelas, untuk menahan serangan penguasa Shen Yuan, pasukan koalisi hampir sepenuhnya hancur, dan gulungan itu juga rusak pada tingkat yang berbeda-beda. Sekarang tampaknya hanya dengan mengumpulkan kekuatan kita semua dan berjuang melawan rintangan, kita dapat memiliki peluang untuk menang. Sebelum krisis hidup dan mati seperti itu, kamu tidak boleh menahan diri. Setelah berpikir sebentar, Guru Suci Undead berkata dengan ekspresi muram, jika disembunyikan seperti ini, aku takut pasukan koalisi akan dihancurkan di tangan Guru Suci. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Nama ini disebut Endless Swordfield. Di dunia kejahatan dan kegelapan, alami kematian. Begitu suara Lord Shen Yuan jatuh, pusaran riak energi muncul di kehampaan di sekitarnya. Di pusaran itu, semua jenis senjata yang penuh dengan aura jahat tidak aktif, menunggu perintah yang terakhir meledak sepenuhnya. Pergi, pemandangan itu sangat luar biasa. Makam suci keabadian, Istana Surga Gurun, petik 2. Melihat pukulan fatal dari yang terakhir, tidak ada seorang pun di pasukan koalisi di belakangnya yang tersentak lagi, dan suara besar bergema di langit dan bumi menyapu. Di antara mereka, 5 pembangkit tenaga listrik dari peringkat reinkarnasi tingkat 8 pucat, dan mereka penuh dengan pilihan terakhir mereka. Membunuh. Menonton 5 serangan berbahaya seperti itu dengan tenang jatuh, jejak penghinaan tiba-tiba muncul di mata suram Lord Primordial Suci, dan dia melambaikan pedang batu, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dari pusaran riak. Di medan pedang yang tak ada habisnya, senjata jahat mengerikan yang tak terhitung jumlahnya yang mengikis hati orang terus menyebar. Begitu mereka terkena, tubuh banyak kekuatan koalisi dengan mudah diikat oleh belenggu jahat. Ini mengikis vitalitas di tubuh mereka dan menggerogoti pikiran mereka. Bang bang bang. Serangan 5 pembangkit tenaga listrik di sekitar tingkat reinkarnasi 8 kali lipat menghancurkan bumi, tetapi di bawah serangan yang tidak pernah berakhir dari wilayah pedang tak berujung, serangan 5 orang menghilang dengan cepat, wajah mereka suram, dan senjata jahat yang tak terhitung jumlahnya bersenandung, dan berkeliaran. Perasaan tidak nyaman akhirnya memenuhi hatinya. Raja orang-orang kudus yang bermartabat dari luar wilayah itu sangat berbahaya, tetapi itu mempermalukan namamu yang termasyhur. Pada saat yang sama, ketika kegelisahan 5 orang meluas dengan cepat, suara keras tiba-tiba menyapu dari dunia, disertai dengan nyala api yang menyilaukan, naik dari kejauhan. Siapa yang mulia? Melihat 5 pembangkit tenaga koalisi yang sekarat, Lord Shen Yuan berbalik dan menatap ke tepi kehampaan. Pada saat ini, dalam nyala api cemerlang yang berkedip-kedip, tampaknya ada sosok abadi yang berdiri diam, dan nyala api itu penuh dengan api. Napas ilahi membuat wajahnya sedikit bergerak. Hanya dari tingkat lonjakan api seperti itu, dapat diketahui bahwa ancaman orang ini bahkan sedikit lebih menakutkan daripada Tuan Suci Undead di antara 5 anggota koalisi. Xiao Yan, peti mati makam mayat hidup di belakang Tuan Suci mayat hidup melepaskan cahaya kematian abu-abu, melindungi 5 orang, dan kemudian menoleh untuk menatap sosok itu dengan susah payah. Mengumpulkan kekuatan pasukan koalisi dan mereka berlima masih belum dapat sepenuhnya menghapus bencana laut reinkarnasi ini. Tampaknya kekuatan raja-raja dari 3 klan suci ini telah melebihi harapan mereka. Xiao Yan, ini adalah perintah Master Dunia, tolong bantu saya untuk melenyapkan klan jahat. Melihat sosok Xiao Yan muncul dari lautan api yang tak berujung sedikit demi sedikit, penguasa Istana Surgawi kuno meletakkan gulungan emas di tangannya di dadanya dan berbicara kepadanya dengan arogan. Gulungan emas ini secara alami adalah perintah penguasa dunia-dunia manusia, dan itu dipenuhi dengan jejak kekuatan penguasa dunia manusia, tetapi penguasa primordial suci telah mempersiapkannya, jadi itu tidak berpengaruh. Xiao Yan, mendengarkan suara para guru suci mayat hidup, mata guru suci itu tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang yang paling menonjol di antara keturunan kelompok etnis Xiao saat ini. Itu juga merupakan target utama dari alien yang mencoba untuk melenyapkan. Orang ini menerobos dari benua Doki dan memasuki dunia 1000 besar. Dia telah berkembang ke titik ini dalam waktu kurang dari 100 tahun. Ancaman Xiao Yan bahkan lebih dari orang kuat manapun di keluarga Xiao di masa lalu. Berhenti menggunakan trik ini untuk membuatku kewalahan. Orang ini, aku akan menghadapinya. Tapi ini bukan untukmu,
tapi untuk orang yang aku lindungi. Xiao Yan dengan kejam menjatuhkan kalimat seperti itu, dan segera lautan api tiba-tiba meluas, dan dalam sekejap itu menjadi jalan buntu dengan sistem pedang tak berujung dari Saint Yuan Lord. Orang ini, mendengarkan kata-kata arogan Xiao Yan, penguasa istana surgawi kuno penuh dengan kebencian, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menekan amarahnya. Kekuatan mereka berlima, selain Tuan Mayat hidup, serangan 4 lainnya bertindak pada Tuan Roh Kudus seperti menggelitik. Jika ada perselisihan sipil saat ini, saya khawatir semua orang akan dikubur di sini. Adapun Xiao Yan, setelah masalah ini selesai, beberapa orang di pusat dunia manusia akan datang untuk membersihkannya. Apakah kamu Xiao Yan? Temperamen dan kekuatanmu luar biasa, tidak heran itu akan membuat klan jahat asing kita hampir runtuh. Lord Saint Yuan memegang pedang batu jahat di tangannya, dan segera mengangkat senyum main-main di sudut mulutnya, menyembunyikan pisau di senyumnya. Pembangkit tenaga listrik ras Saint Yuan Lord tentu saja memenuhi reputasinya. Seluruh tubuh dipenuhi dengan api, Xiao Yan merasakannya sesuka hati, dan tidak sulit untuk menemukan bahwa hampir setengah dari pasukan jahat telah berubah menjadi mayat yang tergeletak di tanah, tapi lautan ini reinkarnasi adalah dunia kita yang luas tempat untuk tidur dan tidur, saya khawatir itu tidak akan seperti yang Anda inginkan. Petik 2. Saat berikutnya, nyala api panas muncul di mata Xiao Yan, dan niat membunuh yang ganas menyebar. Anak laki-laki bergigi tajam. Omong-omong, itulah yang disebut klan kursi suci Suisi, yang telah terkubur di tanganku. Saat berikutnya, Xiao Yan tersenyum dan menggaruk kepalanya, seolah dia mengingat sesuatu. Kamu ingin mati. Lord Saint Yuan yang awalnya berwajah tenang mendengar kata-kata Xiao Yan yang tidak berbahaya, aura dingin di wajahnya menjadi semakin kuat, dan pedang batu jahat di tangannya bersenandung tanpa henti, seolah-olah dia akan meluncurkan serangan paling mematikan ke Xiao Yan kapan saja, waktu, serang.